Adu mulut Zelensky Trump dan relasinya dengan korupsi Pertamina. Halo guys, hari ini saya ingin menyoroti perang Ukraina dan korupsi Pertamina dalam satu frame yang saya harapkan menyadarkan kita semua sebagai individu yang bertanggung jawab kepada negara kita dan juga terhadap anak cucu kita kelak. Saya setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa masalah terbesar negeri ini itu adalah korupsi dan kepastian hukum. Karena dua hal ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sehingga bagi investor itu akan menyulitkan hitung-hitungannya kapan kira-kira mereka akan break even point. Korupsi itu juga akan menimbulkan pencucian uang. Proses pencucian uang itu akan menimbulkan bisnis pura-pura. Bisnis pura-pura itu kira-kira seperti ini. Seorang koruptor membuka bisnis makanan. Jika bisnis normal perlu margin laba bersih 10% sampai 50%, bisnis pura-pura nggak peduli dengan margin ini. Bahkan mereka minus 20% labanya pun tidak masalah. Yang penting hasil pencucian uang tersebut dapat masuk di dalam sistem keuangan legal sebagai sebuah bisnis normal. Jadi dampak ikutannya, selain merugikan negara, juga membunuh pebisnis yang berharap margin laba positif. Nah, apa hubungannya dengan perang Ukraina? Oke, mari kita bahas. Saat ini dunia menyaksikan perdebatan sengit antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Perdebatan ini bukan sekedar adu argumen, melainkan simbol dari situasi yang besar, yaitu bahwa Ukraina terperangkap dalam jebakan yang mereka ciptakan sendiri. Keputusan untuk berperang yang awalnya dianggap sebagai langkah heroik, kini terbukti membawa lebih banyak penderitaan daripada solusi. Apakah negosiasi damai seharusnya menjadi pilihan sejak awal? Ataukah perjanjian yang kini dijalankan hanya memperpanjang penderitaan rakyat Ukraina? Nampaknya kebutuhan pansos dari seorang Zelensky untuk dianggap sebagai hero, ternyata keputusannya menentang Rusia memang populer di awal, tapi ternyata membawa bencana mengerikan bagi negaranya. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh Ukraina untuk menghindari perang? Yang pertama, sebenarnya Ukraina punya pilihan untuk menjaga netralitas. Ukraina bisa menjaga netralitas, bisa belajar dari Finlandia atau Austria yang menjaga netralitas terhadap selama perang dingin. Jika Ukraina menolak bergabung dengan NATO secara resmi, mungkin Rusia tidak akan memiliki alasan kuat untuk menyerang. Keputusan untuk terbuka terhadap NATO bisa dibilang seperti menyulut api di tengah hutan kering. Yang kedua, perjanjian keamanan dengan Rusia. Ukraina bisa menegosiasikan perjanjian yang menjamin bahwa mereka tidak akan masuk NATO selama 50 tahun sebagai imbalan atas pengakuan kedaulatan mereka oleh Rusia. Kini setelah 2 tahun perang, lebih dari 500 juta orang tewas dan jutaan lainnya kehilangan rumah. Bisa dibilang, solusi diplomasi sebenarnya jauh lebih murah dibandingkan dengan konsekuensi perang. Yang ketiga, Ukraina juga bisa mengambil posisi negosiasi. Negosiasi lunak itu memang bisa dianggap sebagai sebuah proses yang tidak populer di awal. Tetapi negara terlibat perang dengan raksasa dunia itu adalah sebuah kekonyolan. Perang sudah menjadi bubur. Saat ini dampak perang sudah semakin nyata. Yang pertama adalah perjanjian yang merugikan Ukraina. Perang bukan hanya soal kehancuran fisik, tetapi juga kehancuran ekonomi. Ukraina kini harus berhadapan dengan perjanjian yang menguntungkan pihak-pihak yang mendukung mereka dengan senjata. Tanah-tanah disewakan dengan harga murah. Cadangan sumber daya dieksploitasi oleh korporasi asing, dan utang luar negeri yang semakin membengkak. Ketika perang berakhir, siapa yang akan membayar semua ini?
Dampak kedua, dampak berikutnya juga tidak kalah dahsyat adalah rakyat yang paling menderita. Di balik argumen-argumen politik, rakyatlah yang harus membayar harga yang paling mahal. Rumah-rumah hancur, keluarga tercerai-berai, dan generasi mendatang akan tumbuh dalam negara yang penuh luka. Seandainya solusi diplomasi lebih diprioritaskan pada awal-awal, mungkin nasib Ukraina tidak akan seburuk saat ini. Zelensky sekarang tidak bisa keluar dari jebakan sendiri, bahkan yang terjebak bukan hanya Zelensky, tetapi Ukraina. Perdebatan sengit antara Trump dan Zelensky adalah cerminan dari realitas pahit yang dihadapi Ukraina. Tidak ada pilihan mudah setelah terjebak dalam perang yang panjang. Jika perang ini dimulai dengan lebih banyak pertimbangan strategis, mungkin skenario-nya akan berbeda. Tetapi sekarang yang tersisa hanyalah perhitungan rugi dan kerusakan yang hampir mustahil diperbaiki dalam waktu dekat. Nah, mungkin Anda menunggu-nunggu, apa kira-kira relasinya dengan korupsi Pertamina yang saat ini juga sangat marak dibicarakan di berbagai media sosial. Korupsi pada dasarnya hanya memuaskan ego sendiri. Gaji miliaran rupiah sebulan ternyata tidak memadamkan sifat tamak untuk ingin lebih eksis. Memang benar, mungkin setoran itu menentukan posisi, tetapi dampaknya tidak kurang jahatnya. Benar tidak ada bom yang meledak, tetapi uang korupsi 1.000 triliun hanyalah dampak langsung. Dampak tidak langsungnya, banyak program negara yang harus tertunda, dan dampak yang terlihat jelas adalah saat ini SPBU asing diserbu oleh pelanggan. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan Ukraina yang harus menyerahkan tambangnya pada Amerika. Kita harus menyerahkan pelanggan Pertamax pada SPBU asing. Memalukan dan hanya berkelit bahwa tidak ada oplosan, hanya blending. Tetapi tidak ada permintaan maaf dan komitmen untuk membenahi ke depan. Ini sama dengan Zelensky yang egonya membawa perang Ukraina dan sekarang tidak merasa bersalah bahwa negara dalam situasi yang sulit. Ini adalah sebuah autokritik. Ya, revolusi mental yang harusnya ada. Ketika ada rasa malu, ketika berbuat curang pada negara walaupun tidak ada yang melihat. Jika tidak dimulai dari diri sendiri, semua tidak akan terjadi dan akan saling menunggu. Dari apa yang saya paparkan bahwa korupsi dan penegakan hukum itu adalah dua hal yang krusial. Karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada bisnis real. Bagaimana kalau uang hasil korupsi itu kemudian digunakan untuk bisnis dan mereka hanya ingin supaya uang tersebut masuk di dalam sebuah transaksi normal. Dan itu tentu akan merugikan mereka yang benar-benar ingin berbisnis dan ingin berkelanjutan. Nah, oke, semoga apa yang saya sampaikan perspektif lain dari perekonomian negara, dari aspek-aspek korupsi dan juga dari aspek-aspek penegakan hukum bisa menjadi pelajaran berharga, dan kita tentu tidak berharap bahwa akan ada lagi kejutan-kejutan ke depan yang seperti yang sudah kita ikuti di hari-hari terakhir ini. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya.